Salam, selamat pagi adik-adik kelas besar. Bagaimana kabar kalian yang ada di rumah? Pada pagi hari ini berjumpa kembali bersama dengan Kak Paji. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tetap bersemangat dan tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Paji pagi hari ini. Nah, kita mau siapkan hati kita mau siapkan Alkitab kita dan waktu kita untuk kita mau memberikan kepada Tuhan kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, mari kita sama-sama akan belajar bersama pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-18 sampai dengan 24. Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Begini firman Tuhan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang satu tokoh Alkitab, satu tokoh yang luar biasa yang pernah hidup dan diangkat oleh Tuhan, hidup-hidup. Artinya dia tidak mati tapi dia dalam kondisi masih hidup, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan. Nah, kalian tahu nggak kira-kira ada di Alkitab ada berapa orang yang pernah diangkat oleh Tuhan naik ke surga? Nah, ada 4 orang. Ada 4 orang yang 3 orangnya diangkat secara hidup. Sedangkan 1 orang diangkat oleh Tuhan ketika dia sudah mati. Nah, ketiga orang yang diangkat oleh Tuhan ketika mereka masih hidup, yaitu Henok. Dan Henok ini adalah orang pertama yang diangkat oleh Tuhan ketika dia masih hidup. Yang kedua adalah Elia. Nah, Elia juga diangkat oleh Tuhan ketika dia masih hidup. Dan yang ketiga adalah siapa? Tuhan Yesus. Diangkat oleh Tuhan secara hidup, tidak mengalami kematian tetapi dalam kondisi yang masih hidup. Sedangkan orang yang diangkat oleh Tuhan dalam kondisi sudah meninggal atau sudah mati adalah Musa. Nah, ketika Musa mati, firman Tuhan katakan bahwa tubuhnya diangkat oleh Tuhan sehingga tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaannya pada saat itu, dan bahkan sampai saat ini pun orang tidak tahu keberadaannya Musa. Nah, karena dia diangkat oleh Tuhan ketika dia sudah mati. Nah, adik-adik, kita mau belajar pagi hari ini dari tokoh ini, tokoh Henok yang bergaul karib dengan Tuhan di dunia yang jahat. Dia bergaul karib dengan Tuhan, tetapi dalam kondisi yang dunia yang sangat jahat, dunia yang generasi yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa pada zaman itu manusia semakin bertambah banyak. Ya, manusia semakin bertambah banyak, beranak cucu dan sangat banyak sekali. Tetapi mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, dan akhirnya Tuhan sangat murka, Tuhan sangat benci kepada kejahatan ini. Dan Tuhan ingin melenyapkan orang-orang berdosa. Nah, tetapi pada zaman ini, pada zaman Henok ini,
Tuhan belum menyatakan hukuman Tuhan. Tuhan akan menyatakan hukumannya kepada generasi setelah Henok. Setelah Henok. Jadi kenapa Tuhan bisa mengangkat Henok secara hidup? Karena Tuhan ingin menyatakan sesuatu melalui Henok. Tuhan tidak mau supaya Henok yang baik, Henok yang hidupnya sangat akrab, sangat intim dengan Tuhan, tidak mau supaya hidupnya semakin dipengaruhi oleh dunia ini. Nah, Henok ini adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dia adalah keturunan ketujuh dari Adam, dan dikatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan selama 65 tahun pada awal hidupnya. Awal hidupannya dia tidak mengenal Tuhan. Ya, mungkin dia juga hidup seperti orang-orang yang lain yang jahat. Tetapi akhirnya Tuhan mengubah kehidupannya dia. Nah, dikatakan bahwa setelah Henok hidup 65 tahun yang memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi berarti sebelum dia melahirkan Metusala, dia mungkin tidak mengenal Tuhan dengan baik, atau dia hidup di dalam kejahatan itu. Nah, sehingga firman Tuhan katakan bahwa setelah anaknya Metusala itu dilahirkan, maka firman Tuhan berkata bahwa dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. 300 tahun berarti berapa abad? 3 abad ya. Selama 3 abad dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia hidup intim dengan Tuhan dan tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa. Nah, sehingga melalui kehidupannya atau melalui kesaksian hidupnya Henok ini, maka dia ingin menyampaikan kepada kita semua. Kesaksiannya bukan dia hanya hidup pada zaman itu, pada generasi manusia-manusia raksasa pada zaman itu. Nah, Henok ini termasuk salah satu orang yang generasi-generasi manusia-manusia raksasa pada saat itu. Nah, mungkin dia tidak seperti keturunan-keturunan yang lain, keturunan sebelum dia dan sesudah dia. Nah, karena firman Tuhan katakan bahwa generasi-generasi sebelum dia ada yang usianya 700 tahun. Dan ada generasi yang setelah dia juga umurnya mencapai 900 tahun lebih. Nah, seperti nanti akan dibahas minggu depan, anaknya yang Metusala yang usianya sangat panjang, hampir mencapai 1000 tahun. Nah, Henok ini adalah salah satu manusia raksasa, keturunan raksasa ya, yang tidak memiliki usia sangat panjang seperti yang lain. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud yang mulia, rencana yang mulia melalui kehidupan Henok ini. Dia hanya hidup selama berapa tahun? 365 tahun. Ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dia hanya mencapai usia 3,5 abad, lebih 1 tahun. Nah, luar biasa. Nah, melalui Henok ini ternyata dia menyampaikan sesuatu kepada generasi pada saat itu. Dan firman Tuhannya tidak hanya berlaku pada generasi zaman itu, tetapi berlaku sampai kepada kehidupan kita hari ini, adik-adik. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan bahwa di situ Henok dia tekun hidup di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan di dalam Ibrani mencatat bahwa karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Luar biasa. Ternyata sebelum dia diangkat oleh Tuhan, Tuhan berkenan dalam kehidupan Henok. Tuhan berkenan dalam kehidupan Henok untuk apa? Untuk menyampaikan kesaksian kepada ribuan orang pada saat itu. Nah, menyampaikan kepada yang mungkin jutaan orang manusia pada saat itu. Generasi-generasi yang mereka hidup di zaman manusia-manusia yang usianya sangat tua sekali pada saat itu. Nah, Henok ingin menyampaikan kesaksian dan karena Tuhan berkenan kepadanya, maka dia mau menyampaikan kesaksian itu kepada banyak orang.
kesaksian itu kepada generasi pada saat itu dan generasi kepada kita yang masih hidup saat ini, dan juga mungkin pada generasi yang nanti setelah kita tidak ada, generasi anak-anak atau cucu-cucu kita yang akan lahir kelak atau yang lahir kemudian. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam surat Yudas, nah di dalam perjanjian baru di dalam Yudas juga dikatakan bahwa firman Tuhan berkata seperti ini. Juga tentang Henok, juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok berbicara kepada banyak orang pada saat itu atau kepada generasi pada saat itu bahwa Tuhan akan datang dan menghukum mereka. Nah, ini nubuatan sebenarnya. Nubuatan ini kemungkinan berlaku pada zaman setelah Henok, karena firman Tuhan berkata bahwa nanti pada zaman atau generasi Nuh atau cucu daripada Henok ini akan mengalami hukuman Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan menghukum, menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang fasik. Nah, berarti dia bernubuat untuk dua nubuatan ya. Bisa saja tentang nubuatan yang akan terjadi pada kehidupan zaman Nuh, tetapi juga bisa berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana akan menghukum orang-orang fasik, menghakimi orang-orang berdosa, dan juga Tuhan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang bergaul kepada Tuhan. Nah, jadi di sini Henok menyampaikan sesuatu kepada adik-adik, kepada kita semua, bahwa dari zaman dulu memang Tuhan sudah menghukum orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Nah, sekarang juga firman Tuhan ini datang kepada kita bahwa Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Tuhan, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang mau hidup menurut kehendak hati mereka. Nah, adik-adik, pada saat ini juga kita hidup di zaman yang dunia yang semakin jahat ya. Dunia yang semakin jahat. Kalau setiap hari kita mendengarkan berita di televisi, maka berita itu pasti penuh dengan berita-berita tentang kejahatan, tentang perampokan, tentang pembunuhan, tentang pertengkaran, tentang bermacam-macam kemarahan, dan juga banyak sekali kejahatan yang diceritakan. Bahkan juga mungkin kita hidup di lingkungan yang jahat, orang-orang yang tidak bersahabat, orang-orang yang membenci, orang-orang yang mungkin juga melawan orang tua. Nah, melawan orang tua, melawan sesama, tidak hidup rukun dan damai, tidak mengasihi orang lain, itu juga berarti kita sedang hidup di dalam kefasikan. Kita hidup tidak di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Henok ini, yang nubuatannya sudah terjadi pada zaman Nuh, Tuhan menghukum, dan juga pasti akan juga terjadi pada kehidupan atau akhir zaman. Nah, adik-adik, pagi hari ini juga Tuhan mau memanggil kita supaya kita menjadi atau hidup sebagai generasi Enos. Generasi Enos artinya generasi Henok. Generasi Henok adalah generasi yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, bersyukur kalau nanti kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan, setia dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan datang mengambil kita, ketika kita masih hidup, maka itu merupakan sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, kalian senang gak kalau tiba-tiba Tuhan datang mengangkat kalian, tetapi kalian dalam kondisi yang sedang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, hidup sangat takut kepada Tuhan, dan tidak melakukan dosa atau hidup jauh dari Tuhan. Nah, satu kesempatan yang sangat indah kalau Tuhan mengangkat kita ketika kita masih hidup. Nah, tetapi kalau kita sudah mati, maka firman Tuhan katakan bahwa ketika dia datang kembali, maka orang-orang yang mati yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan bangkit. Mereka akan diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Nah, pagi hari ini kita belajar
Apa aplikasinya bagi kita saat ini? Kita harus hidup seperti Henokh yang hidup bertobat dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dikatakan 65 tahun sebelumnya dia tidak percaya Tuhan, dia tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi setelah itu 300 tahun malah dia hidup sangat takut akan Tuhan. Nah, kita belajar untuk mau supaya memberitakan firman Tuhan itu, mau supaya hidup kita dipakai oleh Henokh untuk memperingatkan banyak orang atau memperingatkan sesama kita, memperingatkan orang-orang yang mungkin ada di rumah kita, bapak mama kita, kakak adik kita, opa oma kita, atau saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan, atau mereka yang mungkin hidup tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau juga mungkin kita yang tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita hidup untuk menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita juga belajar untuk hidup bergaul dan intim dengan Tuhan. Bergaul dan intim dengan Tuhan berarti apa? Kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan walaupun di dunia yang jahat ini sekarang ini. Tapi kita mau supaya walaupun aku masih kecil tapi aku mau setia dengan Tuhan. Aku mau berikan hidupku untuk hidup yang sangat setia, yang sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kan kita tidak tahu ketika Tuhan memanggil kita, usia kita masih kecil atau usia kita sudah dewasa atau kita sudah tua baru Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu. Tetapi kita hanya bisa hidup setia dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita hidup berkenan seperti Henokh ini. Nah, upah yang diterima oleh Henokh adalah apa? Dia diperkenan Tuhan dan dia diangkat oleh Tuhan. Demikian juga kita anak-anak yang setia, anak-anak yang takut Tuhan, yang bergaul karib intim dengan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan Tuhan memberikan upah kepada kita. Tuhan memberikan upah kepada adik-adik semua. Ya, sehingga mulai saat ini mungkin kita tidak hanya sibuk untuk kita belajar, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan hasil ulangan yang baik, tetapi kita juga belajar untuk kita semakin setia dengan Tuhan. Belajar untuk mendapatkan nilai yang kekal. Nah, bukan nilai yang sementara tapi nilai yang kekal yang disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Oke adik-adik, nah kita sebelum kita membaca ayat hafalannya, Kak Paji mau tanya kalian. Nanti kalian boleh menjawab di grup. Nah, atau kalian boleh menuliskan jawabannya di YouTube di bawahnya. Kalian boleh komen di bawahnya. Nah, teladan apa yang kita harus pelajari dari kehidupan Henokh? Nah, teladan apa yang tadi kakak sudah menceritakan kepada kita? Teladan apa yang kita harus pelajari dari kehidupan Henokh? Lalu nasihat penting apa yang Henokh sampaikan kepada adik-adik dan kepada kita semua pada pagi hari ini? Nasihat apa yang penting yang disampaikan kepada kita? Di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15 tadi yang kita sudah membaca. Nah, ada dua, nanti kalian bisa menjawabnya. Ini kuis untuk kalian bisa menjawab di bawah atau kalian bisa mengirimkan di grup masing-masing. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Nah, sekali lagi, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oke, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kami belajar dari tokoh Henokh, seorang tokoh iman yang luar biasa. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami walaupun kami masih kecil, tetapi kami mau belajar seperti Henokh yang memiliki kehidupan yang bergaul karib intim dengan Tuhan, bahkan selama 300 tahun. Dia hidup sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, maka disitulah Tuhan berkenan akan hidupnya. Tuhan pakai hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang, nubuatannya bagi generasi zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang ini. Maka kami mau belajar Tuhan supaya kami hidup
bergaul karib intim dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami mau tetap hidup untuk tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan berkati hidup kami supaya hidup kami hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak JKM kelas besar ya Tuhan, berkati masa depan mereka, studi mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan walaupun di rumah secara online, mereka belajar secara online, ibadah sekolah minggu secara online, tetapi Tuhan hadir dan Tuhan berkati mereka, berkati masa depan mereka, berkati orang tua mereka ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam setiap pergumulan mereka, dan juga tetap mendorong anak-anak mereka untuk tetap setia dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat beraktivitas dan jangan lupa menjawab kuisnya ya dan ayat hafalannya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.